Iya, iya, iya. Gue tuh karena kemarin lagi proses nulis buku ya. Yes. Jadi gue beli tuh semua buku pengantar ilmu ekonomi yang ada di market dan gue sedih sih, sangat-sangat sedih gitu. Kayak orang mendefine scarcity aja itu berantakan banget gitu. Karena sampai gue waktu itu WA Mas Dede ini Pak Khatib Basri, mantan Menkyu. Yes. Nah, gue sampaikan konsep gue, Mas ini ngaco ya, gue bilang. Kenapa sih terapan ilmu formal ekonomi kita itu ngaco banget, gue bilang kan. Ya maksudnya kayak scarcity itu diartikan dengan cara seperti ini, kelangkaannya means rare gitu. Jadi orang nangkapnya itu rare bukan scare gitu kan. Seharusnya kan itu define scare, daripada kelangkaan mending keterbatasan nggak sih? By definisi aja banyak yang keliru. Supply itu seharusnya itu kan pasokan, bukan penawaran ya. Penawaran tuh kayak lo nge-sell diskon gitu kan. Makanya disebutnya supply chain itu kan rantai pasokan, bukan rantai penawaran. Nah, banyak banget hal-hal yang ngaco kayak gitu. Yes. Utilitas itu kan ketika kepuasan, tapi orang-orang nge-define-nya itu kebermanfaatan. Kepuasan dan kebermanfaatan kan berbeda. Jadi Ya. sampai di bab perilaku konsumen, gue tuh geleng-geleng kepala. Kayak behavioral economics itu benar-benar nggak diajarin. Jadi orang taunya teori perilaku konsumen klasik aja. Ya. Yang manusia itu homo economicus. Benar. Artinya ya udah manusia itu selalu mengambil keputusan rasional. Padahal kan si Kahneman buat itu kan terus dapat Nobel yang mana sebenarnya nggak selalu rasional. Ya. Jadi gue bisa sangat confirm concern dari Pak Kakak yang bilang kalau emang berantakan sih. Jauh Pak Bogor Jauh langsung. banget. Dan ternyata yang ngambil KPR di rumah tersebut itu istrinya, yang mana KPR-nya itu sebelum nikah. Dan dia Oh, juga akhirnya melanjutkan. oh iya iya Nah, iya. kita melihat kayak pengorbanan beliau ini kan editor kita kayak setiap hari PP begitu, kita apresiasi. Karena kan dia paling senior. Ya akhirnya kita lunasin lah KPR-nya. Dan itu kalau beliau cerita ya, kesehariannya setelah nggak ada KPR tuh katanya langit mendung udah jadi biru. Karena udah bebas dari belenggu finansial. Kenapa muka kalian berdua doang yang ada di TikTok, Instagram, dan segala macam? Apa sih yang kalian persiapkan dan apa sih yang kalian susun dan kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa kalian bisa jadi game changer di ekosistem ini gitu? Dan gue pengen banget belajar dari situ. Ya pertama karena kita punya misi teruntuk untuk pendidikan di Indonesia dan masalah keuangan sih. Karena Oh, kita merasa bahwa memang data literasi finansial di Indonesia itu tinggi. ah, Cuman orang yang mencapai kemerdekaan finansial tuh sayangnya belum setinggi itu. hmm. Jadi memang ada gap antara bagaimana mereka ini memiliki pemahaman tentang uang dengan cara mereka bisa memperoleh uang dan akhirnya melipat gandakan ya, kita ngomong tingkat kemakmurannya. Dan kita ngerasa bahwa topik masalah keuangan itu sesuatu yang nggak pernah dibahas di sekolah.